Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lea Dita Novitasari dengan NPM 1921020122. Di sini saya salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk produk hukum Indonesia. Ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen Bapak Rudi Santoso SHI MHI MH. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan bab pertama pembahasan, yaitu latar belakang. Dalam cipta hukum, politik harus diposisikan sebagai variabel yang terpengaruh oleh hukum. Arah dan tujuan pembangunan di bidang hukum harus terus-terus diupayakan, terfokus dan terhadap menuju arah dan tujuan bernegara sebagai mana yang dicita-citakan. Pancasila itu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka timbul konsekuensi-konsekuensi yang bersifat imperatif bagi negara dan penyelenggaraan negara. Konsekuensi yang bersifat imperatif itu bahwa segenap aspek kehidupan sistem hukum positif Indonesia harus senantiasa sesuai Pancasila. Hukum merupakan himpunan peraturan yang mengatur tatanan kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara, yang dihasilkan melalui kesepakatan dari wakil-wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif. Produk hukum tersebut dikeluarkan secara demokratis melalui lembaga yang terhormat, namun muatan tidak dapat dilepaskan dari kekuatan politik yang ada dalam produk hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh konfigurasi politik yang melatar belakangnya. Konfigurasi politik demokratis akan melahirkan model-model produk hukum, sebagaimana layaknya sebuah kehidupan politik yang demokratis. Maka kecenderungan lahir sistem hukum yang demokratis merupakan output dari sistem demokratis tersebut. Hampir jarang ditemui bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang otoriter, karena kecenderungan hukum otoriter merupakan bagian dari sistem politik represif dan otoriter dalam rangka memelihara kekuatan politik negara terhadap masyarakat. Masalah yang pertama, apa saja yang termasuk dalam pembagian bentuk produk hukum di Indonesia? Yang kedua, apa saja yang menjadi bagian produk hukum Indonesia berdasarkan masa? Bab 2, adapun pembagian bentuk produk hukum. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum sanksi pasti karena jelas tertulis. Contohnya, yaitu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perda. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat atau hukum adat. Alam praktik ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contohnya, pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Selanjutnya, berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja, seperti hukum adat Manggarai, Flores, hukum adat ND, Rio, Flores, Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu, seperti hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan waktu dibuatnya. Hukum yang berlaku saat ini, ius constitutum, disebut juga hukum positif. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, ius constituendum. Yang kedua yaitu produk hukum Indonesia berdasarkan masa. Yang pertama, masa demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Sehubungan dengan demokrasi liberal yang terjadi pada masa UUD 1950 dan menimbulkan instabilitas politik, maka sistem politik liberal harus berakhir pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli, dekret Presiden 5 Juli 1959, di samping membubarkan konstituante yang dianggap gagal melaksanakan tugasnya membentuk UUD, juga memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai pengganti UUD 1950. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Adapun karakter produk hukum yang dihasilkan pada masa demokrasi terpimpin adalah berkarakter ortodoks atau konservatif. Pada masa ini, undang-undang tentang pemilu tidak pernah dibuat karena pemilu belum pernah dilaksanakan. Sedangkan ketentuan mengenai pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Penpres Nomor 6 Tahun 1959 yang memberi jalan bagi semakin ketatnya pengendalian pusat terhadap daerah. Kepala daerah diangkat oleh pusat tanpa harus terikat dengan calon-calon yang diajukan oleh DPRD. Selanjutnya, Penpres Nomor 6 Tahun 1959 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang mana isinya juga hampir sama dengan Penpres Nomor 6 Tahun 1959. Sebab secara keseluruhan lebih memberikan posisi dominan kepada pusat untuk mengendalikan pemerintah di daerah. Ada 4 alasan yang dapat menjelaskan fenomena UUPA yang responsif tersebut, yaitu yang pertama, materi UUPA sebenarnya merupakan warisan masa sebelumnya yang bahan-bahannya telah dihimpun dan disusun oleh beberapa panitia yang dibentuk tahun 1948. Yang kedua, materi
Materi-materi UUPA merupakan perlawanan terhadap peninggalan kolonialisasi Belanda, sehingga pemberlakuannya lebih didasarkan pada semangat nasionalisme dan bukan pada rezim politik di negara ini. Materi hukum agraria UUPA tidak menyangkut hubungan kekuasaan, sehingga rezim otoriter tidak akan merasa terganggu oleh materi-materi UUPA. Yang keempat, hukum agraria nasional yang diatur di dalam UUPA itu memiliki dua aspek atau bidang hukum, yaitu bidang hukum publik atau hukum administrasi negara dan bidang hukum privat, hukum perdata. Dari kenyataan tersebut, terlihat bahwa produk hukum yang dihasilkan pada masa demokrasi terpimpin yang otoriter dapat menghasilkan hukum yang responsif karena memang ketentuan mengenai hukum agraria ini tidak bersentuhan langsung dengan kekuasaan. Ketiga, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Kemudian, pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 menampilkan konfigurasi politik non-demokratis atau otoriter dengan karakteristik produk hukum yang bersifat ortodoks atau konservatif. Walaupun pada awal perjalanannya menampilkan konfigurasi politik yang demokratis, tetapi kemudian mengarah kepada non-demokratis. Adapun ketentuan hukum mengenai agraria pada masa Orde Baru masih menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah banyak mengeluarkan peraturan yang parsial, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 yang mengatur tata cara pembahasan tanah untuk keperluan pembangunan dan dalam rangka kepentingan umum. Impres Nomor 9 Tahun 1973 yang berisi pedoman dan jenis-jenis kegiatan yang dapat dikategorikan kepentingan umum. Ketentuan ini dapat dipandang sebagai jalan pintas yang diambil pemerintah untuk memudahkan pengambil alihan tanah dari rakyat. UUPA yang berkarakter responsif, tetapi pemerintahan Orde Baru menginterpretasikan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan secara parsial untuk keperluan pragmatis dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan sehingga memperlihatkan watak yang konservatif. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat memenuhi tugas UTS mata kuliah Kapital Selekta. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.